Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga semifinal menghadapi The Young Lions Singapura dengan total agregat itu 5-3. Oh, Indonesia. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku, merah putih kebanggaanku. Lagi dan lagi. Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga semifinal menghadapi The Young Lions Singapura dengan total agregat itu 5-3. Berapa tuh 5-3? Dengan total agregat 5-3, yaitu di leg pertama kita berhasil menahan imbang Singapura dengan skor 1-1. Kemudian di leg kedua kita berhasil menang dengan skor 4-2. 9 pemain Singapura. Dengan 9 pemain Singapura. Sangat hebat sekali. Oke, kita dramatis. Sebelum kita membahas ke sana, semuanya plot twist. Sebelum kita membahas ke sana, tidak lupa kita ucapkan selamat kepada punggawa timnas yang sudah berjuang selama 210 menit di leg ini. Selamat kepada punggawa timnas dan juga tidak. Sudah pejabatnya bang. Jangan lupa video call sama Arhan. Tidak lupa mungkin Revin menyampaikan jangan lupa follow kita di mana aja, Pin. Follow kita ada di sosial media kita dengan nama @ruangganti_fm di semua sosial media, mau Twitter, Instagram, YouTube, cari aja Ruang Ganti FM. Nah itu jangan lupa di follow ya. Oke, baiklah. AFF Series episode ketiga. Kita akan membahas dulu leg pertama yang kita berhasil menahan imbang Singapura dengan skor 1-1. Rido, reviewnya untuk leg pertama doh. Leg pertama dulu bisa berarti ya. Kalau leg pertama sih ya secara permainan ya, karena ini kita rekamnya emang bener-bener habis game kedua nih kan. Habis leg kedua kan? Benar. Jadi agak bukan gak lupa sih, cuma lebih freshnya leg kedua lah ya, belum tadi kan. Cuma sedikit kalau misalnya aja. leg pertama dikit, yang pasti lebih menarik ditonton leg pertama, itu udah pasti. Karena ya Indo pun juga waktu leg pertama juga sebenarnya mainnya bagus, cuma sama sih penyakitnya. Ya syutingnya suka ngawur, passing sering salah. Terus yang kita kemarin juga sempat diskusi juga masalah Elkan kan. Yang pertama Elkan yang bener-bener dia masuk babak kedua jadi semacam apa ya? Kayak lubang yang ada lubang di lini belakang. Ada lubang gitu belakang. Benar. Itu sih yang paling di highlight kayaknya itu aja sih kayak. Itu highlight dari kau untuk leg pertama ya. Layak imbang kalau gue bilang, layak imbang. Oke, sip. Highlight dari Bung Revin untuk leg pertama. Untuk leg pertama singkatnya aja bilang sebenarnya Indonesia bermain bagus cuma di babak pertama buat aku. Di babak kedua Singapura yang megang laga, control game semua, pace permainan, bagaimana bagaimana bola di mana itu di Singapura. Jadi di babak pertama aku ngeliatnya sih gara-gara karena nggak tahu ya, benar yang dibilang Rido sih, pergantian Sinteyong kadang-kadang kayak nggak mengkalkulasikan bagaimana reaksi Singapura loh. Masukkan Elkan, masukin yang pergantian striker di babak yang sama 2 kali gitu kan. Aku fungsinya apa gitu kan. Ya kan ini kita pertanyakan itu fungsinya itu apa. Benar sih. Karena dari kita lihat di leg pertama kemarin, di babak kedua Indonesia kehilangan taringan di depan, sepertiga akhir hilang terus bola. Gak ada output dalam menyerang loh. Jadi diserahkan kepada Singapura lah nih babak kedua. Babak pertama kita mendominasi lah. Mendominasi total babak pertama, tapi babak kedua kehilangan kontrol game sama sekali. Jadi gol Iksan di babak kedua itu deserve sekali, aku bilang memang pas 1-1. Kedua tim sama unggul di masing-masing babak. Indonesia babak pertama, Singapura babak kedua. Gitu sih. Singkatnya untuk leg pertama gitu lah. Oke, that's it. Mungkin untuk leg pertama tidak ada yang perlu aku sampaikan lagi karena semua highlight sudah disampaikan oleh dua rekan saya, yaitu Revin dan juga Rido. Jadi tidak ada yang perlu saya sampaikan, dan intinya kita semua sama-sama setuju leg pertama memang sangat pantas untuk kedua tim berbagi hasil imbang. Pantas. Oke, yang fresh ya. Ini yang fresh nih. Ini. Ya fresh. Ini baru aja kita tonton, kita record langsung setelah kita selesai nonton. Leg kedua dengan kemenangan 4-2 dari timnas, kemenangan yang ya secara permainan cukup mengecewakan. Tapi tetap perjuangan timnas, perjuangan para pemain itu tetap harus diapresiasi. Nah, apa yang terjadi nih Doh? Justru pertandingan ketika 11 lawan 9 Indonesia tidak bisa ngandangin Singapura Doh. Ada apa Doh?
Ini pertama dulu bisa aku ngelihat starting ya. Ini lah tuh emang benar kata Repen tadi, bukan cuma pergantian nih. Dari starting aja itu sering membingungkan. Biasanya kan yang main selalu Irfan kan. Irfan juga bisa dibilang on fire lah di AFF ini. Benar. Cuma akhirnya yang dipasang Ramai Rumakik kan tadi, yang sebagai inti. Tuh, itu satu aneh. Terus lagi di babak pertama kita benar-benar bagus mainnya kalau aku bilang. Maksudnya ya terbukti lah gimana Asnawi yang pokoknya gegen pressingnya jalan, bola juga jalan, semua aman gitu lah. Sampai kartu merah, lah itu aneh. Justru pas kartu merah, benar kata Kobis, kok hilang? Aku juga bingung apa tuh. Benar. Entah, kalau menurut aku sih emang masalah mental mungkin ya. Padahal sebenarnya harusnya mental lebih naik, tapi nggak tahu kenapa kok malah jadi justru turun gitu. Itu yang aku masih belum dapat nih. Mungkin dari kalian mungkin ada yang ditambahin mungkin nanti. Revin dulu, kita ke Revin. Revin gimana Ben? Kenapa nih? Kalau buat aku yang benar Rido bilang tadi ya, di babak pertama Indonesia langsung memulai seperti yang di leg pertama ya bermain. Aku bilang lebih ini sih, dibandingkan leg pertama di match ini, terutama di babak pertama Indonesia lebih jalan pressing ketatnya ya, high pressingnya lebih jalan. Benar. Di leg pertama salah satu poin yang kita kehilangan dari match terutama lawan Malaysia ya waktu itu, kita kehilangan high press, gimana intensitas tingginya. Kita lihat kan ketika melawan Malaysia, Indonesia bisa bermain intensitas tinggi, dan itu yang bikin kita menang loh. Malaysia nggak bisa ngeladenin intensitas tinggi Indonesia. Di leg pertama itu hilang, bilang cuma sebentar lah muncul. Nah tadi di babak pertama tuh bener-bener membuat Singapura kehilangan opsi untuk umpan tuh, bilang umpan ke tengah tuh nggak, umpan vertikal ke depan tuh mereka nggak ada opsi loh, karena ditutup semua. Reaksi cepat kita untuk mempres tinggi. Dan kebukti golnya Singapura kan dihasilkan dari bola mati kan. Nah segitu itu adalah poin dari kekuatannya Singapura, gue bilang. Kekuatan Singapura tuh menurut aku tuh ada dua. Pertama itulah bola mati, yang kedua itulah bermain long pass. Benar. Long pass mereka pasti. Benar banget. Long pass mereka tuh pasti ada tujuan loh. Entah sebagai pemantul, entah sebagai membuka ruang. Jadi mereka memang nggak bermain seperti Indonesia ya, bermain one touch football, nggak bermain nggak bermain seperti Indonesia. Tapi long ball mereka ini selalu berhasil loh. Jelas tujuannya kemana. Patut untuk diwaspadai gitu kan. Long ballnya mereka. Itu dulu sih buat aku, dan kita babak pertama ya. Ini babak pertama yang ini sih memang wasit agak dipertanyakan ya, kartu merahnya dari mana ya. Kita semua bertanya lah, dan sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya kartu pertama. Harusnya cukup kartu kuning aja kan. Tapi yang heran juga di babak pertama harusnya Indonesia diberi hadiah ganjaran penalti harusnya ya. Itu yang tackle telat dari Rido. Enggak, tackle itu Rahmat Irianto. Ahmad Irianto itu harusnya penalti. Oh iya. Makanya bilang wasit ini udah 2 laga ya, lawan Thailand Vietnam, sekarang lawan Indonesia lawan Singapura, kok kenapa kualitas wasitnya kayak gini kan? Iya. Gitu. Benar. Oke, kalau untuk aku mungkin gini ya, mungkin jujur aja aku ngelihatnya selain di luar permainan dulu deh, aku ngebahas yang non teknis ya. Wasit itu sangat membingungkan lah. Sebenarnya dari aku pribadi tuh aku nggak tahu sih, kayak wasitnya ini memihak ke Singapura kah atau memihak ke Indonesia juga. Ya aku juga nggak tahu gimana ya. Tapi keputusan enggak doh. Kalau kau bilang jelas Singapura kenapa dikasih penalti terakhir? Ayo. Itu emang jelas penalti cuma masalahnya. Ayo udah, makanya kan Shaolin Soccer gitu. Nah kalau itu jelas penalti kan otomatis Safwan Baharudin kartu kuning pertamanya kan jelas nggak kartu kuning harusnya. Iya, tapi dikasih kartu kuning. Ya itu makanya membingungkan kan. Tapi menurut ini gak usah dibahas lah, masalah wasit ini gak usah dibahas lah. Masalah ini bukan part of the game kan. Ini luar game lah. Iya, ini gak usah. Jadi kalau kita bahas di sini kita cuma berasumsi aja ini kan. Tapi mending kita bahas apa yang di game aja gitu. Intinya emang di luar keputusan wasit, emang aku cukup kecewa dengan mainnya timnas. Kenapa ketika Singapura bermain dengan 9 pemain, kita justru kelihatan santai. Nah mungkin balik lagi nih, ini kan tadi Rido udah sempat bilang masalah mental. Nah justru aku mau bilangin itu tadi doh. Mental kita mungkin ketika kita bermain ngelawan 9 pemain, kita kelihatan nyantai karena kita ngerasa kita udah di atas angin gitu loh. Tapi mereka lupa, skor masih satu sama tadi. Bener. Makanya tadi skor masih 1 sama, dan bahkan
pelanggaran yang dilakukan Alfiander Dewangga tadi itu menghasilkan gol dari free kick yang cukup cantik yang tidak bisa ditepis oleh Nadeo tadi kan. Nah, otomatis setelah itu kita baru mulai keluar lagi nih penyerangannya dan segala macam, bahkan sampai Elkan ditaruh ke depan, terus Egy bermain sebagai holding midfielder. Itu sebenarnya juga cukup aneh sih. Tapi ya mungkin itu bagian dari strateginya Sintayong gitu loh. Nah, emang aku cukup kecewa sih dengan permainan timnas di babak kedua yang lagi dan lagi hilang. Dan lagi emang aku ngelihatnya laga ini tuh sebenarnya cukup seru kalau dibandingkan dengan 11 lawan 11. Tapi dari segi semuanya emang aku cukup bisa menyampaikan Indonesia cukup pantas untuk menang di laga kali ini gitu. Nah, mungkin Revin nih, aku tadi cukup tertarik Bin dengan kau bilang apa? Singapura punya 2 kelebihan, yaitu dari segi long ball dan juga segi memanfaatkan bola mati gitu. Apakah menurut kau di laga ini Singapura berhasil memanfaatkan kelebihan yang mereka punya? Jelas bos, dari semua proses golnya dari bola mati kan, 2 gol dari bola mati. Jelas semuanya. Dan kita lihat terutama di akhir-akhir babak kedua ya, sebelum akhirnya gol Arhan yang offside itu. Sebelum gol dia yang offside itu kan Singapura menekan kan. Kita lihat ketika mereka di kotak penalti cuma majuin 3 orang, masih menang bola matinya. Masih mereka yang dapat sundulan pertama bilang gitu. Berarti memang kemampuan long ball mereka tuh luar biasa, dan kemampuan memanfaatkan di bola mati mereka tuh on target gitu, memang jelas gitu loh. Itu memang senjata killernya mereka buat Singapura. Terutama setelah Iksan masuk ya deh babak kedua. Setelah Iksan masuk ya, benar. Iksan masuk memberikan opsi terutama, karena kita lihat di beberapa yang pertama itu yang main si Emi siapa namanya? Emi Chan nomor 7. Amerika cuy. Ya. Itulah. Amerika itu ibaratnya dia nggak bisa memberikan banyak opsi lah di tengah. Tapi ketika Iksan masuk, ini nih penyakitnya Indonesia tadi muncul, karena dia bisa narik back ke depan, dia bisa men-stretch ketika serangan balik. Ini yang berbahaya. Itu yang terjadi di babak kedua tadi. Benar banget sih. Dan kalau buat aku ini sih sebenarnya yang aku kritik dari Sintayong ya. Di babak kedua kenapa memasukkan Egy untuk menggantikan Ricky Kambuaya. Benar. Ini benar, aku oke di momentum itu Indonesia lagi butuh gol kan. Kondisi 1-1 yang kita harus nyetak gol. Tapi mengorbankan holding midfielder yang bisa kemana-mana. Egy fungsinya kan nggak seperti itu, fisiknya jauh lebih lemah. Kemampuan ball winningnya nggak ada. Benar. Jadi ada jarak antara tengah sama depan dan belakang. Sama depan. Tinggal Irianto aja yang sebagai back kelima ini yang ada di tengah, yang jaga, dan itu membuat jaraknya terlalu luas. Ini yang bilang tadi, akhirnya tuh putus di tengah, banyak main maju tapi tengahnya kosong. Yang dimana performa Ricky Kambuaya di laga ini sebenarnya cukup oke ya, Bin. Bagus sekali, salah satu pemain terbaik Indonesia menurut aku di laga ini sebenarnya. Stabil lah di mana-mana dia. Setuju. Setuju benar. Oke, sip. Itu sedikit penjelasan dari Revin. Penalti Faris Ramli berhasil ditepis oleh Nadeo. Apakah itu merupakan momentum Indonesia bisa bangkit atau itu emang hoki? Atau itu hoki dong? Anjing itu ngeri kali itu. Enggak hoki sih kalau bilang bis. Oh jadi? Iya men, gimana ya? Masalahnya kan gini nih. Nadeo kan tadi kebobolan dari free kick tuh, tapi giliran penalti dia bisa nepis nih do. Aku kalau nengok secara psikologis Nadeo sebelum penalti diambil ya. Cara dia kayak nenangin diri, terus apa ya, pokoknya gerak-geriknya sebelum penalti itu kelihatan dia tuh memang yakin bakal nangkap gitu loh bis. Emang udah santai, emang udah ini ya, pede. Pede, makanya ya tuh ketangkap kan. Cuma ya sebenarnya Nadeo malam ini sebenarnya kalau gue bilang buruk ya mainnya. Kurang ya, jelek. Kurang sebenarnya. Di luar penalti itu ya. Komunikasinya sama back itu loh. Komunikasi sama back. Karena kan fungsi kiper ini kan adalah dia orang yang bisa ngelihat secara horizontal bagaimana kondisi bertahan ini kan. Dia nggak ada komunikasi. Berapa kali yang tadi yang pertama yang
yang dari Irianto yang harusnya penalti itu kan kesalahan dia. Irianto udah ngasih dia, ayo ambil bolanya, malah dibiarin sama dia. Maksudnya gitu kan? Iya benar. Komunikasinya itu loh. Iya, komunikasi antara di lini belakang tuh emang kurang kelihatan tadi ya. Setuju sih, benar-benar. Nah, kita bahas extra time deh. 2 kali 15, 30 menit Indonesia berhasil menang. Indonesia berhasil ngegolin 2 gol. Bagaimana highlight dari extra time ini, Bung Rido? Apa ya, bisa sebenarnya tuh game ini tuh sebenarnya cuma 90 menit kalau gue bilang. Karena ya kita tahu lah 9 pemain, kau udah bisa nahan 2 babak aja udah hebat. Iya benar. Iya, dan ya aku udah tahu sih ini kalau misalnya sampai extra time ya udah pasti menang juga. Karena ya kau mau kayak mana juga gitu loh, kau pasti capek lah 9 pemain gitu loh. Iya. Ya terbukti ya, gak ada yang perlu dibilangin juga sih, ya emang pasti menang juga gitu. Tapi yang sangat menyebalkan, udah tahu gimana ya, extra time 30 menit, susah juga nyetak gol yang bener-bener jadi proses itu gak ada juga. Yang dari proses, iya. Terbukti kan, maksudnya iya, bener. Kau udah unggul 2 pemain nih, tapi kau gak bisa bangun serangan dengan santai, dengan pasti gitu loh. Itu yang kayak, aduh, anjing kali nih Indonesia, kok sejelek ini, aku makanya kecewa kali sih. Kalau buat aku tadi tuh ini sih, dari pengambilan keputusan di sepertiga akhir sering konyol sih aku bilang. Contohnya terlepas dari penyelamatan gemilang dari Hasan Sani ya. Sisanya banyak ambil keputusan bodoh kayak ini kenapa di crossing, ini kenapa dioper gitu. Ini kenapa dibawa lebar dulu. Kenapa Hobi Dewangga? Kenapa kamu syuting jauh terus? Dari lawan aku perhatian loh. Syuting jauh terus gak ada yang gol masalahnya. On target pun enggak nih loh. Kenapa dicoba terus? 3 kali percobaan loh dia. Bukan banyak Pin. Iya tapi dia yang paling sering dong. Dia yang paling sering. Emang dia yang paling sering doh. Aku kalau jadi Sintayong tuh aduh. Nah berarti mungkin untuk 30 menit extra time kok gak ada yang mau dikomen Pin? Tentang gimana permainannya, gimana laganya, gimana. Extra time itu udah game over bis, udah game over itu. Udah game over. Kayak kalau Indonesia kalah ya berarti memang gak punya sama sekali basic. Iya itu tolong. Konyol. Kalah konyol. Sumpah gak usah ikut FF kalau gue bilang. Karena tapi balik lagi ke bicara laga ini keseluruhannya. Menurut aku kenapa Indonesia sempat gue bilang ya kayak kacau itu lah kondisinya, padahal mereka unggul 10 awal yang proses kita unggul 1 pemain lah, kita 11 justru malah dipaksa bertahan sama Singapura kan. Buat aku itu penyebabnya karena baik lagi ya ke pemain kita ini masih muda-muda. Iya benar. Mental. Makanya jadi kayak mentalnya tuh udah ngerasa di atas angin gitu kan. Sedangkan Singapura ini tim paling senior nomor 2 di AFF ini. Mereka cuma kalah sama Thailand. That's the point. Benar banget. Betul. Kayak kita lihat ini lah, kenapa Hasan Sani bisa sejago itu di belakang. Itu pemain paling senior di Singapura. 38 umurnya. Umurnya berapa? 38 ya? Makanya setenang itu di bawah gawang tadi dia. Dan ini yang Indonesia gak punya adalah pemain paling senior itu siapa sih? Evan Dimas gitu. Dan itu juga gak dimainin sama Farudin paling. Ya Farudin paling. Tapi sisanya kan pemain under 23 kan. Betul. Iya benar. Pemain yang gak pernah bermain dengan apa ya, dengan prestis sebesar inilah pertaruhannya. Jadi aku bilang wajar. Jadi aku bilang wajar sih, sempat down, sempat kehilangan. Aku bilang kehilangan composure lah kayak istilahnya. Kehilangan bentuk permainannya mau kemana sebenarnya sih. Kita lagi unggul pemain nih. Tapi kenapa main kita kayak gini? Main terburu-buru. Main enggak itu sih. Karena harusnya kan untuk tim yang sedang unggul pemain harusnya kita manfaatkan lebar lapangan kan. Logikanya loh. Benar ya kan? Betul. Pemain lawan ini kekurangan orang untuk ngisi space. Tapi kita buru-buru umpan ke depan langsung. Ini yang gue bilang kayak logika untuk momentum. Football IQ-nya aku bilang lah. Bagaimana membaca momentum, membaca. Iya kan? Mempertahankan ciri khas Indonesia tuh. Tapi buat aku laga ini valuable lesson sih buat anak-anak muda ini, dapat pengalaman kan. Benar banget. Pelajaran berharga untuk mereka ini. Pelajaran berharga lah. Bagaimana setiap keputusan mereka tuh berpengaruh sekecil apapun untuk kompetisi lah. Dan jangan pernah merasa di atas angin gitu kan, meskipun unggul jumlah gol, unggul jumlah pemain sekalipun. Betul. Karena ya this is football gitu loh. Dalam sepak bola segalanya tuh mungkin terjadi gitu. Betul. Dan lagi-lagi Dewangga, jangan syuting jarak jauh. Kurang dulu kayaknya di latihan, kurang dulu.
belum di drill Sintayong untuk long shoot. Iya makanya. Oke, mungkin aku mau ngerangkum semuanya ya dari highlight yang udah disampaikan sama Rido sama Repin. Yang pertama, jujur di laga ini Hasan Sani tampil memang sangat-sangat oke. Dia menunjukkan terlepas dari kartu merah. Iya, terlepas dari kartu merah Hasan Sani sangat-sangat bagus. Sangat-sangat baik, sangat tenang. Bahkan ketika yang perlu kita ingat, dua yang di kartu merah itu dua-duanya adalah back tengah, Safwan Baharudin dan juga Irfan Mandi gitu. Bener. Itu dua-duanya adalah back tengah. Tapi Hasan Sani masih menunjukkan ketenangannya sebagai seorang pemain yang memang betul-betul senior dan juga kayak nggak apa ya. Pokoknya dia tetap tenang lah meskipun dia lagi ketinggalan pemain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, catatan penting, pelajaran berharga nih yang udah disampaikan Revin tadi untuk para pemain timnas kita ke depannya. Jangan pernah ngerasa di atas angin ketika kita lagi unggul jumlah pemain, dan terbukti tadi kita bahkan ketika Singapura bermain dengan 8 pemain, kita 9 pemain itu kita juga ketinggalan 2-1. Itu sangat-sangat disayangkan hal itu terjadi lagi dan lagi gitu. Kita kehilangan komposur, kehilangan tujuan, dan ya harusnya tidak seperti itulah gitu loh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin ini yang belum aku sampaikan tapi rekan-rekan aku udah nyampein semuanya. Sedikit kritikan untuk Sintayong adalah beberapa keputusan yang cukup patut untuk dipertanyakan. Contohnya seperti Irfan Jaya Aji yang tidak dipasang sebagai starting 11. Kemudian Evan Dimas yang telat masuk. Kemudian menarik mundur Kambuaya. Ya, menarik mundur Ricky Kambuaya dan menggantinya dengan Egy Maulana, itu juga cukup membingungkan. Padahal kalau kita lihat Ricky Kambuaya adalah pemain yang kelihatan di mana-mana gitu loh. Sebentar di belakang, sebentar di depan, sebentar di kanan, sebentar di kiri. Indonesia nggak punya gelandang seperti itu selain Ricky Kambuaya gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Ketika Ricky Kambuaya keluar, kelihatan di lini tengah kita ada space yang bisa dimanfaatin sama pemain Singapura. Ini sebenarnya cukup membingungkan. Nah terus satu lagi mungkin yang menurut aku jadi PR untuk Sintayong ke depannya adalah pemilihan striker. Nah ini mungkin aku sedikit mau ngajak kalian diskusi nih untuk pemilihan striker. Menurut kalian apakah memang timnas tidak memiliki striker yang oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa faktor yang bikin timnas tidak memiliki striker bagus untuk saat ini? Rido. Apakah timnas tidak punya striker yang oke? Punya. Punya. Siapa itu? Kalau buat aku striker itu ya fungsinya nyetak gol ya. Jadi yang kiri Bowo berarti ya? Yang kiri Bowo berarti ya? Enggak, ini lihat statistik kan. Nah, statistik kayak Spaso, kayak siapa pemain PSIS Hari Nurilianto. Maksud aku banyak sebenarnya, cuma ya ini kan strategi pelatih kan. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada. Nah, cuma nggak banyak. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa sedikit? Kenapa timnas tidak punya striker yang berkualitas? Karena tim di Indonesia, kalau aku lihat strikernya kebanyakan asing ya kan bis? Iya benar banget. Iya kan? Itu ya benar. Terlalu banyak yang asing. Kebanyakan tuh yang dipercaya orang Indonesia itu paling ya cuma gelandang sih banyaknya. Kalau striker kayaknya dikit lah kayak. Makanya itu sih yang ya itu udah pasti sih itu udah jadi problemnya semua orang lah. Problem utama lah. Sama kayak ini lah. Sama kayak di Serie A lah. Serie A kan seperti itu juga kan. Semua tim pakai striker asing. Ujung-ujungnya Serie A Italia juga nggak punya striker yang oke kan. Striker akhirnya kan. Sama. Nah, tapi gini loh, di antara 4 striker yang dibawa sama STY nih, Ezra, Dedik Setiawan, Kiai Haji Yudo, dan juga ada Sagara Putra nih. Di antara keempat ini siapa yang menurut kau, sepenglihatan kau lah, yang cocok dengan pakem dan juga skemanya STY? Ngelihat dari permainan ya, AFF aja nih ya. AFF aja. Sih kalau aku. Ezra ya, emang Ezra yang dibutuhkan ya. Emang Ezra. Buat AFF ya. Untuk AFF Ezra. Ya. Oke. Mungkin Bung Revin kita lemparkan sekarang. Sama sih bis, maksudnya hal kayak itu nggak perlu didiskusikan lah, kita punya satu pandangan terkait hal itu ya. Berarti kita setuju ya. Aku nggak bilang Ezra ini benar-benar spesial ya, cuman dia untuk atributnya dia dibutuh. Paling bagus. Atributnya dibutuhkan lah untuk tim ini gitu.
Benar. Tapi dari cara dia main, kita bisa lihat lah kan kenapa Donny van de Beek itu ke MU, Ezra ke Persib ya kan. Kita bisa lihat lah dari situ. Anjing. Jangan kali Cok Van de Beek, Cok. Masalahnya mereka satu angkatan loh. Dilek juga sekali. Enggak, masalahnya mereka satu angkatan. Satu angkatan sama di akademia juga bareng. Sorry. Anda main bagus. Bener sih. Bagus. Ezra main bagus. Bener sih, bener. Nah tapi mungkin kalau kita mau bahas review untuk final, kita bahas sekarang nggak ya? Nanti lah ya. Nanti. Kita bikin Kita bikin segmen sendiri nanti. AFC series Iya. berikutnya kita bikin. Dulu aja. Okay. Nah oke, mungkin untuk kali ini untuk AFF series episode keempat itu kita tutup sekarang. Episode ketiga itu kita tutup sekarang dan semoga ke depan timnas bisa bermain jauh lebih baik lagi. Kita tetap harus mengapresiasi perjuangan timnas yang sudah berpeluh keringat dari grup stage sampai ke semifinal, bahkan sampai ke final sekarang gitu loh. Dan ini kan otomatis kayak dari awal kan kita semua juga hampir ragu gitu loh dengan kekuatan yang ada dan juga yang dimana negara-negara AFF itu sekarang lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi timnas bisa mematahkan itu semua dan bahkan bisa menunjukkan kepantasan mereka untuk lolos ke final. Kita doakan yang terbaik pastinya untuk Garuda gitu. Mungkin Rido, Revin ada yang mau disampaikan lagi? Udah, cukup. Cukup ya? Oke, kita sampai bola tendangannya Dewa enggak sampai sini. Ramus. Tapi gitu Dewa enggak tuh kokoh loh di belakang, Cok. Sumpah. Iya, kita cuma bicara syuting aja. Tapi kalau long shot wah gila, enggak ada obat. Nah, mungkin itu aja untuk AFF Series 3 sampai ketemu di AFF Series selanjutnya. Kita akan mereview laga final antara Indonesia menghadapi Thailand mungkin ya. Oke. Kita tunggu saja nanti untuk hasil selanjutnya. Oke, see you on the next video. Ciao.